Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan video pembelajaran perbandingan trigonometri yang di kuadran 3 ya. Mari kita mulai. Sudut di kuadran 3. Ini pakainya alfa saja bukan theta ya. Misalkan alfa dikatakan dia sudut yang berada di kuadran 3 jika sudutnya lebih besar dari 180 derajat dan kurang dari sama dengan 270 derajat. Maka alfa dikatakan terletak di kuadran 3. Letaknya di sini. Kuadran 3 ya. Perhatikan diagram kartesius berikut. Ini ada titik P dengan koordinat X, Y. Dia berada di kuadran 3. Dan jarak antara panjang O ke P diberi nama R. Sudut yang dibentuk antara sumbu X positif dengan garis OP ini Bapak kasih nama sudut beta. Maka sudut beta terletak di kuadran ke-3 sehingga nilai sin beta sama dengan Y per R. Ingat, di kuadran 3 nilai Y-nya itu dia negatif, nilai X-nya juga bernilai negatif. Yang positif hanya R saja. Sehingga Y-nya bernilai negatif, R-nya bernilai positif, negatif dibagi positif hasilnya negatif. Cos beta X per R bernilai X-nya negatif, R-nya positif. Maka nilainya negatif. Tan beta Y per X, Y-nya negatif, X-nya negatif sehingga nilainya positif. Maka kesimpulannya nilai perbandingan trigonometri sudut yang di kuadran 3 semuanya bernilai negatif kecuali nih untuk rumus tangen. Itu ya. Hanya tangen yang bernilai positif. Misalkan untuk sudut antara sumbu X negatif sampai garis OP ini Bapak kasih nama alfa, maka nilai beta ini ke sini itu bisa diperoleh dengan cara 180 plus alfa. 180 plus alfa itu sama aja dia dinamakan nilai beta, ya enggak? Kemudian nilai beta di sini akan Bapak ganti dengan 180 derajat plus alfa. Titik. Dan nilai perbandingannya masih sama. Hanya sudut beta saja yang awalnya beta diganti dengan 180 derajat plus alfa. Kemudian nilai sin, cos dan tangen untuk sudut 180 derajat plus alfa akan Bapak bandingkan dengan nilai perbandingan dengan sudut pandang alfa. Ini. Kalau sin 180 derajat plus alfa, Y per R bernilai negatif. Dan sin alfa, Y per R di sini jika untuk alfa nilainya positif. Maka kesimpulan yang kita peroleh sin 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan min sin alfa. Kenapa min? Karena supaya hasilnya negatif, karena di sini hasilnya positif. Itu ya. Sedangkan untuk cos 180 plus alfa itu sama dengan min cos alfa. Tan 180 derajat plus alfa sama dengan Y per X bernilai positif. Jangan tan di sini juga bernilai positif, maka tan 180 derajat plus alfa juga sama dengan tan alfa. Nah, ini kesimpulannya. Sin 180 derajat plus alfa sama dengan min sin alfa, cos 180 derajat plus alfa min cos alfa, dan tan 180 derajat plus alfa itu sama dengan tan alfa. Langsung masuk ke contoh soal ya. Contoh yang pertama,
diketahui sin X 1/3 dengan X sudut tumpul. Sudut tumpul berarti dia berada di kuadran yang kedua. Sesuai ya, nilai sin di kuadran kedua positif. Kalau ini nilai negatif berarti salah soalnya. Cos Y min 2/3, Y di kuadran ketiga. Benar. Hitunglah nilai cos X per tan Y plus sin Y. Cos X kita belum tahu, tan Y kita belum tahu, dan sin Y kita juga belum tahu. Kita pertama gunakan ini sin X. Sin X kita buat segitiga siku-siku dengan sudut pandang X. Sin berarti itu rumusnya adalah Y per R, maka Y nya itu 1, ini R nya 3, sisi miringnya 3, maka X nya bisa kita peroleh dengan cara akar kuadrat dari 3 pangkat 2 dikurangi 1 kuadrat, hasilnya akar 8. Kita sederhanakan menjadi 2 akar 2, sehingga cos X bisa kita peroleh dengan cara rumus X dibagi R. X nya 2 akar 2, R nya 3. Karena X sudut tumpul, nilai cos di kuadran kedua itu negatif. Hati-hati ya, jangan sampai ini nanti tanpa negatif. Ingat, perhatikan sudut yang diketahui. X tumpul, Y sudut di kuadran ketiga, berarti nilai cos nanti harus negatif, tan harus positif, sinnya harus negatif. Tan di kuadran ketiga, tan Y ini Y nya kan sudut di kuadran ketiga, maka nilai tannya positif. Sin Y di kuadran 3, nilai sin di kuadran 3 negatif, maka ketentuannya seperti itu. Jadi untuk mengerjakan soal ini kita harus melihat kuadran dari sudutnya juga. Kemudian kita cari tan Y. Yang pertama lihat Y, cos Y min 2/3. Cos itu apa perbandingannya? X per R, X nya 2, ini kita buat garis bawah, buat gambar pembantu segitiga siku-siku dengan sudut pandang Y. X nya yaitu 2, R nya 3. Dengan Pitagoras diperoleh sisi Y nya atau depan akar 5 dengan Pitagoras. Hati-hati, Pak, ini negatif, kenapa di sini enggak, Pak? Negatif di sini menyatakan bahwa nilainya di kuadran 3 itu negatif ya. Kalau di sini perbandingannya tetap positif. Gitu. Kemudian diperolehlah sin tan Y. Tan Y rumusnya itu Y per X akar 5 dibagi 2, sin Y, Y per R akar 5 dibagi 3. Nilai sin di kuadran ketiga negatif, nilai tan di kuadran ketiga positif. Baru masukkan ke ini, cos X dibagi tan Y plus sin Y. Cos X nya yaitu min 2 akar 2/3, tan Y akar 5/2 ditambah sin Y nya min akar 5/3. Proses yang bawah dulu, penyebut dulu, akar penyebutnya disamakan dulu, kita proses dulu hasilnya ini. Nah, penyebutnya belum sama, kita samakan 2 kali 3 peroleh ini, lalu diproses hasilnya ini, diproses penyebutnya dulu. Sampai sini kita ubah ke operasi perkalian, min 2 akar 2 per 3 dikali 6 per akar 5. Sederhanakan, coret, hasilnya 4. Ini hasilnya min 4 akar 2 dibagi akar 5. Lalu kita rasionalkan, pembilang kalikan akar 5, penyebut kalikan akar 5, diperolehlah ini 4 akar 2 kali akar 5 sama dengan 4 akar 10. 5 kali akar 5 sama dengan akar 25. Akar 25 yaitu 5, maka diperoleh min 4 akar 10 dibagi 5. Contoh yang kedua, diketahui tan A sama dengan X dan tan alfa, maksudnya mohon maaf, dan alfa itu sudut di kuadran pertama. Hitunglah cos 270 dikurangi alfa ditambah sin 180 derajat ditambah alfa. Ini kita uraikan dulu. Cos 270 kurangi alfa, sin ditambah sin 180 ditambah alfa. Ini kita urai menjadi 180 ditambah 90.
Taure. Nah, kurangi alfa. Ini sin 180 derajat ditambah alfa itu sama aja di kuadran ketiga. Nilai sin di kuadran ketiga itu negatif, berarti sin alfa sama dengan sin alfa. Lalu cos 180 ini kurungnya dibuka pindah sini, berarti 180 plus 90 derajat min alfa. Ini kurangi sin alfa. Maka cos berada di kuadran 3, 90 derajat min alfa ya di kuadran 3, berarti nilai cos di kuadran 3 negatif, berarti min cos 90 derajat kurangi alfa, kurangi sin alfa. Min cos 90 derajat kurangi alfa diubah menjadi sin alfa. Ini nanti Bapak jelaskan di akhir ya. Jadi relasi ini nanti kita bisa gunakan sumbu X 0 derajat plus alfa, 180 derajat plus alfa, atau 90 derajat min alfa, atau 90 derajat plus alfa, atau menggunakan 270 plus alfa atau 270 min alfa. Itu nanti. Yang penting ini hitung dulu prosesnya. Min sin alfa dikurangi sin alfa sama dengan min 2 sin alfa. Kemudian kita belum tahu sin alfa, yang diketahui hanya tan alfa, maka kita gunakan ini garis bantu. Maaf, bukan garis bantu ya, segitiga siku-siku dengan sudut pandang alfa, dia sudut lancip di kuadran pertama. Nah, sama dengan x. X itu artinya x per 1, maka y nya sama dengan x, x nya sama dengan 1, y nya sama dengan x nya sama dengan 1. Cari sisi miring dengan Pythagoras, sama dengan akar dari x kuadrat ditambah 1, maka sin alfa diperoleh ini. Sin itu y per miring, x per akar kuadrat, maaf, sin alfa itu adalah y per r, maka y nya itu x, r nya itu akar kuadrat dari 2 pangkat x pangkat 2 ditambah 1. Ini lalu kita rasionalkan, x per akar dari x kuadrat plus 2 dikalikan ini penyebutnya, kita rasionalkan, diperolehlah x kali akar x kuadrat plus 1 dibagi x kuadrat plus 1. Inilah kemudian dikalikan min 2, maka diperoleh hasilnya min 2x per x kuadrat plus 1 kali akar x kuadrat plus 1. Itu ya, itu penjelasan video kali ini. Dan sudah berapa menit ini? Sampai 13. Dan Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.